selamat datang kembali di video saya kali ini. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara cepat dan tepat menjawab pertanyaan pemahaman kuantitatif. Kita langsung ke soal nomor 1. Soal nomor 1, diketahui P dan Q adalah bilangan positif. Jika X sama dengan akar dari P plus Q dan Y sama dengan akar P plus akar Q, maka X lebih kecil dari Y, atau X sama dengan akar Y, X lebih besar dari Y, X sama dengan Y, atau X sama dengan 2Y. Nah, teman-teman, kalau misalnya nanti ketemu dengan soal seperti ini, nanti teman-teman akan saya berikan rumusnya. Nah, di sini adalah rumus untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini. Teman-teman harus hafalkan rumus ini, jadi teman-teman bisa gunakan ke soal-soal yang sama persis. Nah, teman-teman di sini bisa perhatikan ya, ada dua rumus. Yang satunya adalah plus. Kalau dia plus, maka yang di dalam akar ini, dia pasti lebih kecil dibanding kalau dia kepisah akarnya. Tapi kalau dia misalnya negatif, kebalikannya nih, maka dia lebih besar dibanding jika akarnya dipisah gitu loh. Jadi dari soal ini kan diketahui dia plus. Nah, di sini nilai X ini adalah yang akarnya digabung. Berarti bisa kita lihat di sini bahwa si X ini yang akarnya digabung pasti lebih kecil dibanding dengan Y yang akarnya kepisah. Jadi jawabannya A ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, jika X sama dengan akar 5 dikurang akar 2 dan Y sama dengan akar 3, maka A, X lebih kecil dari Y, B, X sama dengan akar Y, C, X lebih besar dari Y, D, X sama dengan Y, E, X sama dengan 2Y. Nah, teman-teman untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini harus diingat nih rumus di soal sebelumnya. Rumus di soal sebelumnya itu, nah di sini ada dua ya, kalau dia plus dan dia negatif. Kalau kita perhatikan ke soal, ini adalah yang negatif. Jadi kita fokus ke rumus yang kedua. Nah, teman-teman bisa nih cocokin antara rumus dengan soal. Nah, di sini akar P dikurang Q, atau akar P yang kepisah dengan akar Q, berarti bisa teman-teman lihat ya, yang X ini yang kepisah. Berarti akar 5 dikurang akar 2. Nah, di sini teman-teman, Y ini langsung akar 3. Berarti sebenarnya kalau dimasukin ke sini sama aja dengan akar 5 dikurang 2, gitu. Jadi akar 3. Nah, karena di sini kan nilainya P harus sama dengan P di sini ya. Jadi teman-teman bisa nih perhatikan bahwa 3 ini ya 5 dikurang 2. Gitu. Nah, setelah dapat seperti ini, teman-teman bisa lihat bahwa akar 3 ini tadi adalah Y, yang akar 5 dikurang akar 2 adalah X, maka dari sini kita bisa lihat bahwa si Y lebih besar dibanding dengan si X sesuai dengan rumus. Maka jawabannya adalah A ya teman-teman. Soal nomor 3, jika diketahui X sama dengan 0,36363636, maka berapakah nilai X jika dibuat kepecahan A 4/11, B 30/90, C 6/4, D 31/61, E 36/10. Nah, teman-teman untuk menjawab soal pertanyaan ini, teman-teman harus hafalkan rumus di bawah ini, gitu ya. Jadi di sini teman-teman nih harus perhatikan bahwa jika ada angka yang berulang, misalnya seperti ini ya, 0,368, terus setelah itu 368, setelah itu 368, nah otomatis yang di atas ini kita ambil adalah angka yang sebelum berurut. Jadi kita ambil yang 368 dan dibagi oleh 999. Nah, angka yang di bawahnya ini jumlahnya itu harus sesuai dengan angka yang di atas. Karena di sini angkanya ada 3 angka, maka yang di bawah ini 3 angka. Contoh yang kedua, misalnya nanti teman-teman ketemu dengan soal di belakang komanya itu 3689. Setelah 4 baru 4 angka, baru dia berurutan lagi 3689. Terus berurutan lagi 3689. Maka teman-teman bisa buat di atasnya ini jadi 3689 per 999. 9-nya ini sejumlah dengan atau sama dengan jumlah angka yang di atasnya. Gitu ya teman-teman. Nah, maka dari itu dari sini dari soal kita bisa buat nih X-nya adalah 0,363636. Ini kan berurutnya 2 angka di belakang koma. Nah, maka kita buat yang di atas ini hanya 2 angka 36 per
2 angka juga di bawah 99. Nah, dari sini 36 per 99, teman-teman tinggal bagikan aja biar gampang dipecahkan. Ini sama-sama dibagi 9, maka hasilnya adalah 4 per 11. Jawabannya A ya, teman-teman. Ke soal nomor 4. Hasil dari 9999% dari 0,374637463746 adalah A 0,037 sampai E ada pilihannya. Nah, teman-teman di sini ini juga akan berkaitan atau berhubungan dengan yang sudah saya jelaskan di soal sebelumnya. Nah, teman-teman harus ingat ya, jangan dilupakan gitu. Di sini teman-teman kan perhatikan nih, di sini 0,37463746. Nah, ini angka berulangnya setelah 4 angka. Maka teman-teman bisa buat nih sama seperti yang sebelumnya, 3746 per 9999. Nah, kalau ditanya dalam soal adalah hasil dari 999% dari ini maksudnya dikalikan gitu ya teman-teman. Maka di sini 9999 per 100 dikali 3746 per 999, jadi ini lebih gampang nih teman-teman. Teman-teman tinggal coret yang di atas sama yang di sini, maka teman-teman tinggal bagikan 3746 dibagi 100, hasilnya adalah 37,46. Jawabannya E ya teman-teman. Soal nomor 5. 1 dikali 2 dikali 3 plus 2 dikali 3 dikali 4 plus 3 dikali 4 dikali 5 plus dan seterusnya. Di sini ada pilihannya. Nah, teman-teman untuk menjawab soal seperti ini, kalau ketemu dengan soal ini, nah teman-teman bisa perhatikan hanya angka yang paling akhir aja gitu. Jadi teman-teman fokusnya, tapi diingat ya, ini harus perkalian gitu. Angka yang berurutnya ini harus perkalian. Nah, setelah ini teman-teman fokusnya yang belakang aja, yang 8, 9, sama 10. Nah, teman-teman tinggal tambahkan angka setelah 10. Jadi 8 dikali 9 dikali 10 dikali 11 dibagi 4. 4 ini jumlah angka yang di atas. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi dibagi 4. Nah, teman-teman tinggal bagikan saja. 8 dibagi 4 bisa 2 di atas. Maka 2 dikali 9, 18 dikali 10, 180 dikali 11, maka jawabannya 1980. Jadi ini gampang ya teman-teman ya. Jadi fokusnya adalah teman-teman perhatikan dulu soalnya. Jika pengulangan 1, 2, 3, tapi dikalikan, dan 2, 3, 4 dikalikan, terus 3, 4, 5 dikalikan, teman-teman tinggal fokus angka yang di belakangnya saja. Gitu ya teman-teman. Untuk soal nomor 6. Di sini diketahui 1 dikali 2 dikali 2 kali 3 plus 2 kali 2 kali 3 kali 4 plus 3 kali 2 kali 4 kali 5 plus 4 kali 5 kali 2 kali 6 plus 5 kali 2 kali 6 kali 7. Nah, teman-teman kalau perhatikan soal ini hampir sama dengan soal yang sebelumnya. Tapi di sini kalau bisa dilihat, di sini ini kan angka 2-nya ada di setiap soal nih. Di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2. Sementara angkanya berurut nih, sama perkalian berurut 1, 2, 3, terus 2, 3, 4, terus 3, 4, 5, 4, 5, jadi sama seperti sebelumnya. Nah, di sini berarti kita bisa nih ambil cara dengan yang sebelumnya. Kita fokusnya itu adalah ke angka yang paling akhir. Nah, cuma yang duanya ini kita bisa keluarkan gitu. Jadi kita keluarkan angka 2-nya, nanti teman-teman keluarkan angka 2 ini dikalikan dengan angka yang paling akhir. Tadi angka yang paling akhir adalah 5, 6, 7, dan syaratnya tadi adalah ditambahkan angka setelah 7. Nah, tambahkan angka 8, gitu, dibagi dengan 4, karena jumlah angka bilangan di atas adalah ada 4. Nah, teman-teman tinggal kalikan aja. 8 dibagi 4 bisa kita buat 2, maka 420 dikali 2 tadi adalah 840. Dan jawabannya adalah E. Gitu ya teman-teman, jadi angka 2-nya ini tinggal dikeluarkan aja, selainnya pengerjaannya sama dengan soal yang sebelumnya. Soal nomor 7, bilangan berikut yang merupakan bilangan kuadrat dan sekaligus bilangan pangkat 3 adalah A8, B27, C64,
E81, dan E100. Teman-teman fokus ke pertanyaannya, yang ditanya adalah yang bilangan yang bisa dikuadratkan sekaligus bilangan pangkat 3. Maka kita coba dari pilihan A. Pilihan A 8 itu hanya bisa di pangkat 3, yaitu 2 pangkat 3. 27 juga sama, hanya bisa di pangkat 3, 3 pangkat 3. 64 dia bisa di pangkat 2 dan bisa di pangkat 3. Oke, yang D81 dia hanya bisa di pangkat 2. Yang 100 juga dia hanya bisa di pangkat 2. Maka jawaban yang paling benar adalah yang C ini. Dia bisa dikuadratkan sekaligus bisa pangkat 3. Teman-teman, demikian untuk pembahasan soal kali ini. Jadi teman-teman ingat bagaimana cara cepat dan tepat untuk menjawab soal. Tetap semangat dan sukses, kamu pasti bisa. See you in the next video ya teman-teman.